wabarakatuh. Derek Tepang, ya, perkenalkan nama saya Riwus dan saya membawa sahabat saya, ya. Jenengmu sapa le? Nami kula Jiweng. Oh, nggih Jiweng. Biarkanlah si Jiweng aja yang menceritakan, yang curhat tentang pendidikan sekarang. Aku rada males ben si Jiweng saja yang menceritakan. Dia siap Weng, he Weng. Siap. Sugeng dalu WIB. Nggih. Ini lagi wae pertama kali ketemu aku mak prindang rasane grogi banget. Saya nang iki ngetoke iki anu kan ketoke fasilitator pendidikan iki manusia pilihan padane apa wae padane MBA iki ning 10 ae ning kono iki eneng Mbak sapa kae jenenge paling pojok kae kenalan sik jenengmu sapa Nduk Cahayu. Weng. Apa? Ora macam-macam lho Weng, nggih Weng. Iki Weng, kowe arep caper lho piye kowe? Ora. Wes ben karepku kuwi ben kabeh iki ora mung terpusat. Nah, dadine biyen jarane pendidikan sing apik kuwi jarane iki menyeluruh. Dadinya terjadi diskusi antara guru dengan siswa. Nah, iki dadi kuwi ora searah. Ora mung searah lho. Ora mung searah. Iya. Dadinya terjadi suatu diskusi terjadi guru itu tidak hanya sebagai pusat pembelajaran atau sumber pengetahuan, ngono. Oh ngono. Tapi fasilitator. Iya, fasilitator. Nah, jadi aku nih gini, jadi orang aku kok terus kemudian aku ki ngobrol kayak tentang pendidikan ini kapasitasku ki apa? Ora di kapasitas ora, wes. Jadi kan kabeh menyeluruh kabeh untuk kebahagiaan. Walaupun kok kabeh kudu gelem ngomong ora ketan sithik-sithik. Heeh. Lah kayak aku mbak iki sing nyekel HP aku ya ora ngerti ora kenal. Aku mbak aku lagi ngerti kae sapa kae. Mbak kowe nek kene lho mbak cedhak karo aku nek arep foto-foto ki cedhak kene ben cetha. Ora di samsum wae, kok blur. Mbak, kamerane ki ora kene kono sik Mas. Mas, kamerane ada kono sik. Pino Mas? Iya. Galak jebule. Ayo to, Weng iki sing ning kene ning sopan to. Nggih, Mas. Mbak sing nyekel HP iki jeneng sapa to, Mbak? Pia. Hah? Oh, Pia Valen. Wah, ya Mbak Pia. Terus sing sampinge kuwi, Mbak sapa? Mbak Riani. Heeh, terus kan oke Pak Yudi. Lho kae sing kok lewat iki piye? Aku arep anan karo kae, Cuk. Lah, tenane lho. Jenengmu sapa Mbak? Aku lali. Ben ketok suarane. Aja ditutupi. Ora rane nang virus. Jenengmu sapa, Mbak? Ima. Oh, Ima. Heeh. Imaku. Jenenge iki Imaku ya, Imaku. Kayaknya nang Pak Yudi. Ya, guruku nulis. Nah, paling anek Pak Ide. Lanjut neng Gus Alfian kayak guruku, Mas Rudi kayak guruku ya seniorku. Insan perteateran. Lanjut eneng meneh kayak eneng Mas Arimur. Nah, kayak seni rupawan ya. Terus eneng Mas enek Mas Adang. Jenenge asli ngono kok Adang. Gotrek. Ya Gotrek. Terus iki Mas Gotrek, ya Mas Riwus. Terus kayak eneng sapa jenenge? Sing iki lho dadi sapa kae? Metu suarane Rin. Wis teko telat. Widi. Nah, terus sampingnya eneng Mas kayak sesepuh kita. Iki eneng Mas Dwi. Lanjut eneng Mas Kentit. Nah, Mas Kentit Mas Resa. Ini sampingnya Bri. Sing belakang ngurung kesorot kamera. Misakne ndak nangis. Jenengan Pak sinten nih, Pak? Pak Wahyu. Iya. Jeneng. Lah rada-rada nembang-nembang sithik jemblung kuwi jarine jenenge jenjeming wong gemblung. Nah, izinkan saya untuk menafsirkan bebas bahwa kata blung itu adalah melakukan sesuatu yang tidak lumrah atau tidak wajar dianggap gila. Tapi untuk saat ini ya seperti kita ini, mungkin kita di ranah pendidikan itu dianggap sebagai manusia yang tidak umum, tidak lumrah.
Nah, ini apa ki presisi? Apa ki pendidikan kontekstual? Nah, dari sawah sampai ke pasar, beli tempe, dimasak mendoan. Anak sekolah rajin-rajin belajar, besok gede jadi jutawan. Iya. Nah, itu saja, tinggal nasib dan usahanya. Nah, paling hormati Surabaya, kita semua akan berjaya maju terus pendidikan. Nah seperti itu. Nah terus kemudian untuk saya sendiri curhatan saya, ngene aku ya guru, aku guru di sekolah formal WIB. Jadi izinkan saya untuk menafsirkan bahwa pendidikan kontekstual itu adalah, cara sederhananya itu seorang siswa itu mampu untuk mengetahui atau membidik atau peduli atau piye cara basane iki peduli terhadap keadaan lingkungan sekitar atau potensi-potensi yang ada di lingkungan sekitarnya, ya, baik diri sendiri, ranah keluarga, ataupun masyarakat atau sumber daya yang ada di masyarakat, kemudian itu peduli dan bisa memanfaatkannya menjadi suatu karya. Nah, karya itu bisa berwujud macam-macam. Nah, dalam ranah karya, dalam ranah bentuk ide isih ora apa-apa, ide enggak masalah. Ya syukur-syukur iso terbentuk menjadi suatu karya yang berwujud. Nah, seperti itu. Nah, ngoten niku. Nah, izinkanlah saya menafsirkan seperti itu. Tapi untuk saat ini saya pernah mencoba untuk intinya itu para siswa itu saya ajak demikian, silahkan untuk mencari sesuatu yang menarik di lingkunganmu, atau sesuatu yang mana kamu itu tertarik terhadap suatu hal itu, kemudian jadikanlah itu suatu tulisan tulisan. Tapi ternyata ora iso. Karena apa? Terlalu kulino, ora kontekstual. Dadi bocah-bocah kuwi dipeksa dijejeli karo sesuatu pelajaran sing dia itu sok ben ki urung karuan eneng gunane, belum tentu ada manfaatnya. Nah, makanya pendidikan kontekstual kuwi yang mana kita itu harus bekerja keras kembali untuk mengembalikan ya cara pola pikir, mindset anak-anak itu supaya dia itu peduli atau peka terhadap potensi-potensi yang ada di lingkungannya itu untuk kemudian dipelajari dan syukur-syukur dimanfaatkan menjadi suatu karya. Nah, ya seperti itu. Kurang seperti itu. Bahasa aku iki udah mudeng ora ya? Wah, ya ora mudeng ya. Ya sebenarnya. Wah, sing penting iki aku wis nggih, Mas Rius nggih. Wis nglakoni apa sing didhawuhake Gus Alfian supaya diskusine ora sepanem, jarene ngono jarene. Ning mbok sepanem apa ora? Ngopo Mas iki Mas? Malah cium lho. Tutuk. Aduh, aja Mas. Aku latihan alit Mas, aku latihan alit. Oh iya cilik. Aku orang ngepengin seperti itu. Alhamdulillah wis ya ampun kayak Mbak Tima kan iso mesem kae dadak ditutupi masker. Ini wis do mesem ngono alhamdulillah. Berarti ya apa? Manis ya? Ayo tahu tau piye to? Rasane lagi apa piye? Manis ora mesti ora salah ngono kene. Kurang lebih seperti itu WIB. Nggih nun sewu niki Mas Jiweng nerocos kula menika kurang duguk keladuk wani. Jadine anggap saja kula niki sok tahu. Dadine apa-apa sing tak salahke kowe weng ora riwus ya. Iya. Nah, iki sing ngomong iki Jiweng, iki lambene Jiweng. Murni saka Jiweng. Iki jenenge dalang Moksma Wayang. Dadi dalange ora ngerti apa-apa, sing ngerti wayange. Iki sing duwe ilmu iki wayange. Dadi dalange iki cuman mung ngetutke karepe wayang, arep ngomong kaya ngono. Berbicara seperti itu, ngoten WIB. Nah, kesimpulannya. Kanggo kesimpulan barang Jadi, pendidikan kontekstual adalah tafsiran bebas saya adalah seorang siswa mampu untuk mengangkat potensi di lingkungannya untuk menjadi suatu karya. Itu bahasa sederhana saya. Wes. Nah, kuwi. Apa jenenge Jiwengi artine napa? Barang siji diweng-weng. Nah. Barangane napa? Barang siji diweng-wengi tegese iki jiwengi sok melu kono. Ha ngoten niku. Suka berkelana, suka belajar mencari ilmu. Nah, ngoten
Itu loh, Ibu. Nah, kurang lebih seperti itu. Monggo, lanjut saja, monggo. Sinten mawon ingkang mau menanggapi. Nah, kurang lebih pendapatnya si Jiweng itu gitu. Ngoten. Monggo. Monggo, serahkan Mas Alfian mulai niki. Matur nuwun, terima kasih Mas Jiweng. Sudah ikut nimbrung ngobrol di diskusi terbuka loh, keren tenan Mas Jiweng. Nah, demikian tadi Jiweng sudah menghangatkan diskusi kita. Sepertinya kita juga perlu mendengarkan suara ibu-ibu. Kalau saya pribadi berangkatnya juga dari keresahan sih Pak. Cuman memang ceritanya juga berbeda dari yang disampaikan Pak Yudi, Mas Ari juga kayak gitu. Kalau saya dulu itu keresahan di pendidik itu pas kuliah ada dosen antropologi pendidikan yang menyarankan saya itu merekomendasikan sebuah buku. Judulnya itu Sekolah Itu Candu. Nah, dari baca buku itu kemudian timbul sebuah keresahan gitu. Oh ya kok ada benernya nih buku kayak gitu. Terus akhirnya ketemu sama buku lagi yang punya salam, yang sekolah biasa saja. Nah, di situ timbullah tambah keresahannya lagi kayak gitu. Sampai akhirnya dipertemukan sama tempat saya yang sekarang, tempat kerja saya sekarang. Tapi selama di sana itu saya juga masih dalam proses mencari dan keresahan saya itu tuh di sana justru tambah bertambah gitu loh Pak. Tambah resah. Terus kemudian kemarin diajak sama Mas Alfian ditawarin program ini kayak sebuah jawaban mungkin ya untuk keresahan yang saya alami seperti itu, kayak merayakan rasa ingin tahu saya soal pendidikan kontekstual kayak gitu. Kalau latar belakang keresahannya sama gitu. Dari sini saya kayak punya kesimpulan bahwa ternyata keresahan itu bisa menjadi sumber pergerakan gitu loh. Itu aja sih. Terus apa ya yang saya tangkap di pendidikan kontekstual itu apa? Itu lebih ke bagaimana siswa itu mengenali potensi dirinya dan keadaan di lingkungan sekitarnya untuk diangkat menjadi sesuatu yang karya mungkin ya. Tapi kan karya di sini luas gitu. Cuman yang jadi pertanyaan ya mungkin pertanyaan ini kan diaplikasikan di sekolah formal ya. Saya mendampingi siswa itu kan kalau misalnya itu temanya per anak itu berbeda-beda. Kalau di sekolah formal itu kan ada banyak anak. Kalau misalnya itu satu anak beda-beda itu bagaimana gitu. Mungkin ini antisipasi aja kalau misalnya menjumpai kasus seperti itu atau ada pertanyaan dari guru yang seperti itu kayak gitu. Ya kalau ya soalnya kan kemarin itu di lapangan saya mengalami kayak misalnya satu kelas itu banyak yang mengusulkan temanya itu beda-beda. Nah nggak mungkin semuanya terus dipilih tema kolektif bersama-sama. Nah kan kasihan ya yang misalnya anak-anak yang ini udah antusias banget nih kayak mau milih tema itu, tapi pada akhirnya nggak terfasilitasi. Nah itu kan kasihan. Nah itu kayak gimana gitu loh. Misalnya ini kan nanti di sekolah formal kayak gitu. Nah aja sih Pak. Ya itu tadi suara hati Mbak Riani mengenai pendidikan kontekstual dan kebiasaan-kebiasaannya. Saya nggak bisa menyimpulkan dari yang disampaikan tadi. Mungkin langsung aja ditanggapi teman-teman, masih banyak yang belum urun bicara ini tadi. Bahkan mungkin di luar teman-teman fasilitator juga silahkan Mas Wahyu, Mas Ari dari Nari Mentes, silahkan kalau mau ikut nimbrung merespon diskusi kita malam hari ini.
Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Pascal Cabuet, tapi lebih sering dipanggil Kabut. Nama Gotrek itu juga kayaknya asik ya. Gotrek. Diskusi malam ini sangat seger. Ini istilahnya seger banget. Ketika kemudian ada kehadiran Jiweng ini. Kalau kemudian Pak Yudi mengatakan bahwa presisi ini menjawab sebuah kegelisahan, justru kemudian ketika saya mengenal presisi ini, saya menjadi gelisah seperti itu. Nanti malah kualik ini aku, Pak. Karena pada waktu itu Pak Desus selaku sebagai supervisor saya, tim kami di Magelang, karena kan juga kebetulan saya juga menjadi fasilitator di Magelang nantinya. Jadi iki bisa ketemu kantor-kantor sama Karanganyar, jadi menarik obrolan presisi ini Karanganyar piye sama Magelang piye. Pada waktu itu aku cuma di WA. Bud, ini aku mau cerita dulu ya tentang bagaimana kemudian aku ikut di presisi gitu. Rodok mbuh ngono kae jane Mas. Bud, situ mau jadi fasilitator enggak? Oke, tak bilang gitu aja. Dah, dia nggak males lagi. 1 hari atau 2 hari itu saya bilang, nah itu fasilitator apa tuh deh? Presisi. Oh ya, nah di mana? Saya tuh nggak tahu presisi itu apa. Nah itu di mana? Di Magelang. Oh jauh ya? Iya. Situ nanti harus bolak-balik Delanggu Magelang. Oh ya, udah siap. Saya baru ya jigo dewasa. Oke nih, ngono lah. Nah, jebul tekan Magelang. Wah, iki piye kok? Tapi ini menjadi tantangan karena saya butuh satu ruang untuk menjaga kewarasan saya gitu. Kayak butuh satu ruang, dan kemudian alhamdulillah ya ini presisi bisa menjadi teman belajar seperti itu. Yang menjadi catatan kami di Magelang itu adalah bagaimana menyampaikan materi modul sebagai sebuah pengantar nantinya untuk pada kegiatan praktek. Itu adalah bagaimana menerjemahkan materi-materi yang sudah ada itu secara fun, secara menyenangkan seperti itu. Karena bagi kami ada beberapa terminologi yang memang kemudian harus disesuaikan, karena kan konteks ini loh, harus disesuaikan dengan si gurunya nanti seperti itu. Dan malam ini kemudian saya mendapatkan sebuah gagasan yang sangat-sangat segar, dan kemudian ini kayaknya menarik ketika kemudian membawa Jiweng ini sebagai sebuah media gitu loh untuk menyampaikan. Ini seger banget ternyata gitu loh, seger banget konsepnya ini tadi. Jadi makasih banget Gus apa Mas? Sing dalam kuwi sapa jenenge? Ora, iki aku. Oh, iki rasa. Kowe rasa pulsa. Jadi ya ambiar iki jebul ya ambiar. Iki Karanganyar jebul ya ambiar. Magelang kalah ambiar. Kalah ambiar sama Jiweng. Jadi menjadi menarik ketika memang tantangannya adalah bagaimana menerjemahkan modul-modul 1 sampai 8 ya kayaknya. 7 ya. 8 di kepala sekolah. Oh ya, sampai 7 itu dengan semudah mungkin, dengan seenak mungkin, dan itu menjadi hal yang begitu berat bagi kami. Bagi saya mungkin kok kami, bagi saya, karena di satu sisi saya mengampu nanti di modul 1 dan 2, dan itu lumayan arahnya ke paradigmatik ya. Jadi memang perlu untuk diterjemahkan secara luas. Yang kemudian menjadi kegelisahan Mbak Sopo itu yang kemudian kemarin dilakukan, iya. Mbak Ari. Salah Ari. Karena ini Mbak, kebetulan kan kemarin di SMA 3 kan menjadi pilot project juga kan, program presisi di tahun 2020. Itu yang kemudian mereka bersepakat kemarin ketika kemudian saya berkunjung ke sana, mereka bersepakat untuk mengatakan gagal paham terhadap program presisi, karena kemudian memang prakteknya adalah presisi ini masih dianggap sebagai project based learning seperti itu, sehingga itu menjadi berbeda karena presisi menitik beratkan pada
proses atau kemudian proyek sebagai media pembelajaran seperti itu, bukan kemudian proyek menjadi sebuah tujuan. Dan penentuan tema itu sudah ditentukan. Nah, seperti itu. Jadi kemudian memang membatasi seperti itu. Itu kemarin juga menjadi catatan kami bagaimana ketika evaluasi yang kemudian sudah dilaksanakan kemarin perlu untuk diinformasikan seperti itu. Memang ketika kalau dibatasi itu nanti kan takutnya juga ruang geraknya tidak enak itu ya. Terus jenenge terbatas ya Pak. Tapi malam ini aku mau terima kasih sama Diweng karena wah ini jebol ono tawaran-tawaran dalam penyampaian workshop nanti itu bisa menggunakan media-media seperti ini ataupun kemudian dengan cara-cara yang lebih enak seperti itu. Mungkin itu dulu sih Pak. Selanjutnya adalah saya menganggap bahwa gagasan presisi ini sangat fleksibel dan ini bisa diterapkan dimanapun seperti itu. Saya mengenal Ki Hajar Dewantoro itu dari dulu ya cuma patongnya aja gitu. Dan itu kacamatanya hilang. Hilang kocone karo siji hilang Pak. Ki Hajar Dewantoro. Dan yang saya pahami ya cuma Tuturi Handayani. Nah, udah itu aja. Dan sampai hari ini kan yang dipakai cuma Tuturi Handayani. Nindel kuwi tak Tuturi Handayani yang asal Suntulodo Emang Kuasa ki hanya muncul ketika ada soal. Dah itu aja. Nah, sebagaimana kemudian karena presisi ini sebagai metode perlu untuk disebarkan, bukan hanya di institusi formal ya. Aku kira kemudian kami dengan kawan-kawan Arimentes memang ingin mencobakan metode ini karena iki jebol dalam tikus makanya dalam tikus yang kemudian iso digo bareng-bareng makanya ini perlu untuk kemudian disebarkan dalam tujuannya untuk gawe dalam tikus ataupun kemudian menyebarkan semangat presisi ini sendiri begitu. Karena ini sebagai sebuah metode yang benar-benar konteks bagaimana kemudian anak belajar berangkat dari diri sendiri dan dari lingkungannya seperti itu. Saya baru mengetahui bahwa akar dari tanaman itu memang benar-benar ada serabut, ada tunggang. Demok tanah itu ternyata kalau yang ini tanah itu jebole perlu diperlakukan seperti ini tuh baru setelah selesai kuliah. Saya menganggap bahwa apakah kemudian metode belajar saya dari SD sampai kuliah itu tidak kontekstual. Ketika kemudian setelah selesai kuliah, saya belajar tentang tanaman nanam sebagai media pembelajaran, saya menemukan hal itu dan itu bagi saya segar banget. Saya mengetahui akar itu ya cuma dari buku. Tanah itu ya cuma dari buku gitu aja. Biologi itu ya dari buku semua. Tapi ketika kemudian saya mengalami, tidak ada jarak gitu loh. Enak banget untuk kemudian itu sebagai proses belajar. Kemudian saya bertanya kepada diri saya sendiri, apa janjinya ini metode belajar saya dari SD sampai kuliah itu tidak kontekstual. Hancur ngopo aku selama iki ya ngono kuwi. Apa jigur ngono tok ae mana. Apa jigur. Terus kemudian ini ada presisi. Biar bagaimana caranya nanti adik-adik saya ben ora kaya aku ngono kae lho. Aku ki mau jebul mau melu kancane kok. Sekolah ya mangkat, kuliah ya ben kaya kancane aku mangkat, lulus ya padha kaya kancane ngono kae. Jebul ki budak rene ngono kae. Jebul kemudian yang menjadi pertanyaan adalah tadi apakah kemudian pendidikan ini sudah menjadi milik gitu. Mungkin dari saya cukup itu dulu, nanti bisa disambung lagi. Atau sebelumnya. Ya itu tadi pengalaman sendiri dari Mas. Jadi Mas Asli kok Mas? Cabut apa? Tentang presisi ini ya. Jadi sementing dianisi itu kari-kari bisa mungkin teman-teman di sini juga ada yang merasakan begitu juga mungkin ya. Jadi ya sementing nek kaya aku kan mergo sing ngejak WIB ya. Saya itu cuma diberi waktu 3 jam waktu itu ngumpulin nama-nama teman-teman. Di telepon ya malam sebenarnya Mas Yosef telepon saya tapi kan pas nggak nyanding HP terus pagi baru ditunggu jam.
gitu. Apa ya? Kembali ke tadi apa? Menurut pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan kontekstual yang tadi sudah disederhanakan oleh Jiweng. Tapi benar Jiweng membantu sekali. Jadi tadi yang sebelum Jiweng tadi kan Mas Ari rodok munggahe dhuwur tentang posthumanisme. Saya sendiri kurang begitu tidak mempelajari langsung, tapi nangkep lah maksudnya. Saya ini kondisinya seperti itu, masih ada gradasi mengenai teknologi, dan teknologi itu sendiri di beberapa tempat, di beberapa kasus justru membatasi kita. Yus, benar ke aku terus yang ngomong, mungkin monggo Mas Wahyu mau kita juga pengen nimbrung apa? Saya tidak di dalam tim, kita brainstorming aja. Jadi kebetulan ini sebenarnya tidak jauh dengan apa yang sedang saya kerjakan. Tapi teman-teman di sini dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, saya dengan Kementerian Pendidikannya dari Swiss. Jadi saya sedang mengerjakan grand design pendidikan filsafat itu dengan pemerintah Swiss, dan mereka adalah, kalau Mas Ari tadi bilang apa? Kalau orang Eropa itu posthumanisme ya. Sebenarnya sekarang posisi Eropa sudah tidak seperti itu. Jadi kalau di Swiss ini mereka sedang mempelajari menggunakan pendidikan wayang sebagai desain pendidikan di sana. Justru mereka yang awalnya sangat filsafat dengan kepala, sekarang mereka menggunakan perasaan. Sedangkan kita meninggalkannya. Kebalik sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantara itu sudah tema yang sangat lama sebenarnya, tapi tidak pernah dijalankan. Karena apa? Karena konsep pendidikan kita itu sama dengan konsep melihat Indonesia itu secara politik, bahwa Jawa adalah kunci. Itu udah dari zaman Napoleon sampai sekarang pakai terus. Akhirnya tidak adil sebenarnya. Mungkin teman-teman masih ingat film Denias kan, yang ketika gurunya itu meminta temannya Denias mengambil rapor, dan itu gurunya dari Jakarta, ternyata ngambil rapornya kan harus pakai renang, naik gunung dulu berhari-hari, baru 3 hari kemudian balik ke sekolah. Sebenarnya yang terjadi di pendidikan Indonesia itu sebenarnya seperti itu. Ya, ini sebenarnya yang kacau sebenarnya di sistem pendidikan. Sebenarnya yang lebih penting nanti mungkin Pak Indra itu adalah apakah program ini itu berlanjut sebenarnya, bukan berhenti sebatas program. Karena ini ya percuma. Sebenarnya yang kekuatan yang bergeningnya teman-teman itu di situ. Ya ini harus dipaksa masuk ke kurikulum. Kurikulum kita ini, pendidikan kita ini nggak punya grand design yang sebenarnya yang itu. Setiap ganti menteri kita nggak ganti kurikulum kan, itu yang bikin kan nggak punya grand design. Kita itu 50 tahunan itu mau ngapain itu nggak ada rencana kayak gitu. Nah, mungkin itu dulu. Nanti mungkin bisa. Ya itu salah satu sudut pandang dari Mas Wahyu menambahi apa istilahnya ruang berpikir kita. Cuma bagaimanapun sebetulnya dari awal teman-teman ya khususnya Karanganyar, dalam konteks Karanganyar, dengan adanya presisi ini benar-benar menjadi satu kesempatan besar
untuk bareng-bareng sinau gitu Pak Ibe. Sinau tentang pendidikan, terutama pendidikan kontekstual, umumnya tentang pendidikan menurut pandangan Ki Hajar Dewantara yang sampai sekarang masih apa istilahnya kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional gitu. Karena saya nggak bisa membayangkan kalau pemahaman yang kita dapatkan dari ya paling tidak dari TOT kemarin lah, kita belum terjun ke lapangan kan. Dari TOT kemarin itu saya nggak bisa bayangkan kalau itu kita bangun pemahaman itu dalam diskusi-diskusi mungkin 2 orang, 3 orang dan harus gerilya sekian komunitas misalnya. Tapi dengan adanya presisi ini kesempatan itu betul-betul seperti mempercepat gitu loh. Mempercepat kami untuk memahami apa yang sebelumnya sudah kita lakukan ini. Oh ternyata memang itu sudah paling tidak sudah pada jalurnya gitu. Dan ini semakin membuat kami percaya diri sehingga harapannya setelah presisi ini pun teman-teman pasti punya pemikiran, punya gagasan-gagasan tertentu yang itu paling tidak bisa diterapkan di lingkungan masing-masing. Ini di luar konteks jalur apa ya istilahnya kedinasan ya. Nah, cuman untuk kedinasan ini mungkin saya sendiri belum tahu apakah ini nanti akan punya pengaruh besar atau tidak, karena kenyataannya dari tadi Mas Kabut bilang ada sekolah yang memang sudah siap sehingga dari pilot kemarin ya, sehingga sudah ada yang bisa menyatakan mulai tahun besok kurikulum harus dirombak total. Itu sudah ada yang seperti itu. Tapi masih ada juga yang bahkan sampai program selesai itu gagal paham. Maksudnya dianggap ini semacam proyek yang tujuannya cuma proyek aja. Jadi selesai program ya sudah. Nah, ya kita tetap membuka kemungkinan itu pasti ada semua gitu loh. Dan harapannya ya nanti di tingkat pusat nih tugasnya Pak Ibe loh. Artinya ibarat paku itu kan ada paku dudur, ada paku hidup lah. Kita itu kan baru paku hidup, maksudnya masang triplek, gedek. Tapi ada paku dudur yang belandar itu ditancap disambung-sambung itu dengan paku dudur. Mungkin Pak Ibe sedikit ya menambahi.